Nah, sekarang kita masuk kepada al-isti'adzah qabla al-qira'ah. Setelah membaca istiftah, apakah wajjahat atau Allahumma ba'id atau subhanakallahumma wa hamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, apakah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sunnah di dalam salat atau tidak? Kalau sunnah membaca a'udzu billah sebelum membaca Al-Qur'anul Karim, itu jelas berdasarkan kepada suratul Nahl yang tadi kita baca di awal ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berselindunglah dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Dia tidak punya sultan, tidak punya kewenangan. Makanya selama seseorang itu beriman dengan Allah, bertawakal kepada Allah, syaitan tidak perlu ditakutinya. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya tidak ada sultan. Sultan, dia tidak menjadi sultan atas kita, tidak jadi penguasa yang bisa menguasai kita selama kita beriman dan bertawakal. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu lawan syaitan, dua saja harus disiapkan. Yang pertama iman dipetaguh, yang kedua tawakal dipekuat. Jangan muhlo disuruh membuat hantaran. Ada orang kini pai ke orang pandai, suruh bawa bareh segale, pisau cie, rokok donanau 3 batang, tambah uang benggo lamo gitu kan. Nah, meletak je pilihan putih, putih selalu. Tak ada kepala lemari jadi antaran untuk penolak syaitan. Nah, banyak je orang Islam yang mengarajkan seperti itu. Baik tu nyukuh menangkal syaitan? Tentu tidak. Sama aja ibu-ibu nan baru dapat anak, kadang nenek lo nak merusak. Ketika anak membawa cucu awak, lah kau bobo keluar ketik anak, lunak je kepalanya lah, ikut kan palasinya kau. Tu baca roh tu mat. Carilah daun serasih lah. Kau dak dasun tungga, kau dak segala basi membasi. Tu kau dak berbuat jimeknya. Nah, itu perangai awak sedang ikut. Berhentilah tu mengarajkan dan serupa itu. Keyakinan khurafat seperti itu masih saja dipertahankan. Tak kau diajarkan awak dek Nabi SAW bagaimana memperselindungkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW memperselindungkan Hasan dan Husain, "U'idzuhu bika min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin lammah." Ada awak ndak berbuat je model itu. Ada datang ke orang pandai. Jadi ada orang nama tanya, "Apa kok orang pandai disebut buaya?" Karena nan datang tu orang bodoh. Tu kok jadi orang pandainya tu. Nan datang tu nan nama dibodoh-bodohi. Nan ni lo orang di pasar raya, pai minta ubek paleris kadai ke kaki gunung. Nah, nan tukang buat paleris kadai ku nak cuba ngalih. Kau yo pandainya buat laris kadai, mungkin pasar padang ku kuasai surang ku. Anda bi datang lo kayaknya anak kan bodoh awak nanti buat pantasnya jadi orang pandai karena awak turunkan peringkat awak jadi orang bodoh. Kalau yo santiangnya mampu iku ambil itu tibo kenyo seram gale nganya tiga sinancaknya gale pasal. Kekadainya seorang tinggal. Jadi awak ndak mau berfikir mempergunakan nalar awak.
Kalau diajar dek Nabi, awak meminta rezeki kayaknya. Kalau khawatir awak dengan perbuatan sihir, kan diajarkan dek Rasul. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan ke awak. Jadi berhentilah berbodoh-bodoh awak tu. Sehingga tambah dia orang dek karena kebodohan awak. Syaitan tidak punya kuasa. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berselindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya tidak ada kuasa bagi syaitan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini ketentuan Allah. Karena itu sudah menjadi suatu ketentuan syariat ketika membaca ayat Al-Quran secara umum, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, cuma persoalannya sekarang, bagaimana kalau membaca ayat itu di dalam salat? Yang bisa jadi dari semula seseorang juga sudah berta'awuz. Dan kalau ada orang dan susah untuk khusyuk dalam salat, kan dianjurkan untuk membaca a'udzu, aku berselindung kepada Allah dari syaitan, wa a'udzu bihi ay yahdurun, aku berselindung dengan Allah jangan sampai syaitan hadir mengganggu saya. Nah, berarti orang ini telah masuk ke dalam ibadah, yang ibadah itu jelas-jelas adalah ibadah yang khusus disyariatkan untuk orang menyambungkan dirinya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan keadaan seperti itu, nah, seseorang juga dituntut untuk membaca a'udzubillah sebelum dia membaca ayat? Tentu ayat Al-Quran pertama yang dibaca oleh orang yang salat adalah Al-Fatihah. Nah, kalau secara umum sudah kita katakan bahwa membaca Al-Fatihah, membaca a'udzubillah itu disyariatkan berdasarkan kepada suratul Nahl tadi. Nah, kalau seseorang akan sholat, bisa jadi dia berta'awuz juga. Karena ada seseorang kalau dia terganggu, sering terganggu, digoda oleh syaitan, maka dia membaca a'udzu bikalimatillah, aku berselindung kepada Allah, a'udzu billah min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, berbagai macam. Nah, apakah dia disuruh lagi membaca sebelum Al-Fatihah? Nah, dalam perkara ini para ulama tidak satu pandangan. Ada yang berpendapat bahwa al-isti'adzah sunnah. Al-isti'adzah, membaca ta'awuz sebelum membaca ayat, mau di luar salat atau di dalam salat, hukumnya adalah sunnah. Itu adalah mazhab jumhurul ulama. Di antara para fuqaha yang termasyhur berpendapat seperti itu Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Artinya apa? Sebelum membaca Al-Fatihah, membaca dahulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah keumuman ayat tadi. Ayat tadi tidak memberikan spesifik tempatnya. Yang ada adalah fa idza qara'tal qur'ana, apabila kamu membaca Al-Qur'an fasta'iz billah, berselindunglah kepada Allah. Al-Quran tidak mengatakan kamu sedang duduk, kamu sedang makan, kamu sedang begini atau sedang apapun di dalam solat, di luar solat. Tidak ada Al-Quran membatasi, mengkhususkan tempat tertentu, situasi tertentu membacanya.
Nah karena itu tidak dibedakan apakah di luar solat atau di dalam solat. Kalau memang ayat Al-Quran akan dibaca, maka fasta'idz billah, berselindunglah kepada Allah. Ada yang menanyakan, kan tadi ada petunjuk ulama, kalau awak ada faza' diganggu oleh syaitan terus, maka bacalah sebelum kita takbir, a'udzubika min a'udzubillah min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi min an yahdurun. Apakah ini tidak cukup dengan itu saja? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu membacanya bukan untuk qiraah, bukan untuk membaca Al-Quran. Sedangkan yang disebutkan oleh Al-Quran idza qara'ta fa idza qara'ta, berarti ta'awuz itu terkait dengan apa? Dengan qiraatul Quran. Nah kita mau membaca Al-Quran yaitu Al-Fatihah, maka jelas berarti petunjuk ayat tersebut berlaku. Ini pendapat jumhur membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan annal musalli la yasta'idzu fil fard wa innama yashra'u bil qira'ah wa la ba'sa biha fil nafal wa tarkuhu aula. Pendapat yang kedua pendapat Imam Malik Ibni Anas. Imam Malik Ibni Anas mengatakan orang yang salat tidak membaca a'udzubillah. Nah, tidak membaca a'udzubillah. Apalagi dalam salat fardu tidak perlu baca. Dalam salat sunat kalau dibaca tidak masalah kata Imam Malik, tapi tidak membacanya lebih aula, lebih bagus. Itu pendapat Imam Malik Ibn Anas. Apa dalil? Dalilnya adalah hadis Anas Ibn Malik. Ya. Hadis Anas Ibn Malik yang mengatakan kanu yaftatihuna as-salat. Para sahabat Nabi membuka salat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seandainya pakai a'udzubillah, tentu Anas akan mengatakan istaftahu as-salah bi a'udzubillah. Anas tidak menyebutkan a'udzubillah. Nah dengan demikian berarti iftitahus salah langsung alhamdulillah. Makanya di dalam mazhab Maliki nanti bukan hanya mensirkan basmalah. Jadi berhati-hati. Awak bertangkap pakai rosir dan jahar. Ada mazhab yang mengecekkan bismillah tidak perlu dibaca. Nah, jadi pertengkaran awak aku lah ketinggalan zaman tu. Nah dengan demikian maka jelas bahwa berdasarkan hadis Anas ini dalam pendapat Imam Malik, mereka memulai membaca Al-Quran dengan alhamdulillah, dan tidak ada didatangkan oleh Anas bahwa mereka membaca a'udzubillah. Nah, karena itulah makanya Imam Malik berpendapat bertakbir dia, kemudian dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Pendapat yang ketiga, nah ini lebih berat dari yang dua ini. Pendapat Al-Imam Ats-Tsauri, Imam Ahli Hadis. Malah beliau berpendapat membaca a'udzubillah itu wajib. Kalau jumhur tadi sunnah, Imam Malik tidak perlu. Tiba Imam Ats-Tsauri wajib. Kenapa wajib? Al-Quran menyuruh. Suruhan Al-Quran itu wajib hukumnya. Nah, dari tiga pendapat itu, mana yang kuat? Yang kuat adalah pendapat jumhur. Nah, kenapa? Karena perintah ta'awuz itu dari asalnya tidak menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan sunnah mustahabbah. Nah karena itulah makanya ta'awuz itu sunnah dibaca. Nah, jadi bukan bismillah saja boleh. Setelah membaca istiftah, apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baru bismillah. Nanti bismillah nanti ada persoalan
tentang jahar dan tidak jaharnya, tentang apakah dia bahagian dari Al-Fatihah atau tidak. Nah, jadi membaca a'udzubillah sunnah. Tapi bacaannya bagaimana? Jaharkah? Tidak. Bacaannya adalah sir. Tinggallah pertanyaan lagi satu. Apakah dia dibaca setiap rakaat? Pendapat Hanabilah mengatakan bahwa dia hanya dibaca di rakaat pertama saja. Rakaat kedua tidak. Kenapa? Karena ada hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada ila tsaniyah, kalau beliau bangkit untuk rakaat yang kedua, istaftaha bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mulai kembali bacaan beliau dengan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Tidak ada didengarkan beliau membaca ta'awuz. Nah, karena itulah makanya pendapat mazhab Hambali, a'udzubillah itu cukup di rakaat pertama saja, yang keduanya tidak. Kemudian perlu diingat bahwa salat itu dari mulai rakaat 1 sampai berikutnya adalah satu kesatuan. Kalau awal qiraah sudah membaca ta'awuz, maka qiraah berikutnya sudah terbawa karena dia tidak terpisah, melainkan hanya dengan zikir dan doa. Ayat Al-Quran bahagian dari zikir. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Zahiri yang mengatakan bahwa membaca a'udzubillah itu setiap rakaat. Nah, itu nanane ambo dengarkan banyak ambo tanya kawan-kawan dan mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi nya ndak baca a'udzubillah rakaat kedua. Pada pendapat mazhab Syafi'i memakai membaca a'udzubillah setiap rakaat. Nah, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ayat tadi. Kan kalau membaca Al-Quran kan disuruh membaca a'udzubillah. Tadi sudah membaca Al-Quran. Kemudian rakaat kedua memulai lagi. Sudah diselingi dengan berbagai macam amalan yang bukan bahagian dari qiraah. Ya sudah, kalau begitu baca lagi a'udzubillah. Berarti ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, sebelum baca Al-Fatihah baca kembali a'udzubillah. Nah, jadi kalau demikian, mana pendapat yang kuat? Walaupun pendapat ini tidak menentukan sah batal ya, tapi pendapat kedua arjah, lebih kuat. Apa yang dikatakan? Kalau memang awal qiraah itu disunnahkan, tidak ada alasan untuk menghilangkan sunnahnya pada rakaat keduanya. Bahkan itu juga dipilih oleh ulama mazhab Hambali juga. Ibnu Taimiyah sependapat dengan mazhab Syafi'i dalam perkara ini. Jadi kalau bangkit rakaat kedua sebelum Al-Fatihah baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi pendapat kedua lebih kuat dibandingkan yang pertama yang hanya pada rakaat pertama saja. Kenapa? Karena ayat itu menjelaskan syaratnya. Syaratnya apa? Fa idza qara'ta, apabila kamu membaca. Nah, kemudian setelah membaca ayat, orang berzikir, sujud, rukuk, jelas itu bukan bahagian dari qiraah. Sujud itu tidak bagian dari qiraah. Rukuknya tidak bagian dari qiraah. Karena itu sudah ada pemisah antara qiraah pertama dengan qiraah yang kedua. Karena itu afdalnya ketika dia memulai rakaat kedua, dia baca kembali a'udzubillahi minasyaitonir rajim.